Sungguh sangat gelap muka saya. Annyeong Yohanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin apa kita hari ini enaknya? Oke, kali ini coba kita ngobrol-ngobrol soal satu dua hal yang beberapa kali terulang terjadi di hidup gua, yang semoga itu eh, kalaupun terjadi ke teman-teman dan relate, nah, semoga ada manfaatnya gitu. Pernah nggak lu kesel sama seseorang, dan lebih spesifik yang terjadi sama gue adalah gue kesel waktu itu ketika ada orang tua, kayak kakek-kakek, nggak kakek-kakek banget sih, ya mungkin kayaknya umur 60 sampai ya 60-an lah ya, yang nyerobot antrian gue waktu di bandara. Gue pernah kesel banget gitu. Keselnya tuh sampai gue ngajak debat gitu, sampai ngajak ribut dia gitu di bandara. Emosi. Terus beberapa orang coba ngelerai kan, dibilang mas udah mas, ngalah aja mas. Ya nggak bisa ngalah dong, bapaknya salah, ini kan antrian. Ya nggak peduli dia udah tua atau muda, ya namanya nyerobot antrian ya salah dong gitu. Gue tahu gue nggak salah gitu, ya jelas gue yang benar di situ. Sampai kemudian gue berpikir bahwa setelah akhirnya kemudian gue ngalah karena disuruh dia, maksudnya kayak orang-orang kayak pada belain bapaknya, terus ya udahlah selalu, terus gue dikasih jalur lain gitu. Terus gue pas duduk sambil nunggu pesawat untuk mikir, gue kan nggak tahu ya apa yang melatar belakangi bapak ini untuk nyerobot antrian gue. Faktornya banyak loh. Bisa jadi dia buru-buru karena jadwal flightnya lebih duluan dari gua dan dia udah telat. Bisa jadi uh, dia nggak ngerti bahwa antrian itu cuma satu line gitu, dia kira dua line. Bisa jadi. Bisa jadi juga memang dia orang tua aja. Orang tua yang, lo tau gak sih, kayak dia menua gitu, dia ngelakuin hal di luar orang normal yang masih apa ya, masih muda gitu ya. Ya mungkin entah pikun entah apa gitu. Banyak faktor yang mungkin terjadi pada dia, yang gue nggak coba lihat itu sebagai hal yang mungkin menjadi faktor penyebab. Sampai kemudian gue berpikir, bokap gue kan ada, nyokap gue ada, dan mereka tuh udah tua. Gak kebayang kalau suatu hari gue dari Bogor bilang, "Pah, main yuk ke Bogor." Terus dia ke Bogor naik pesawat sendirian di kondisi dia yang udah tua, yang dia udah nggak tahu teknologi. Nyokap gue bahkan nggak ngerti nelpon tuh atau texting tuh gimana. Dia sampai harus disediain tombol cepat ya, darurat, tombol pintas ya, yang untuk nelpon Fuad nomor 1, nelpon ini nomor 2 gitu. Mereka nggak tahu teknologi dan mereka harus bingung dengan beradaptasi dengan kondisi sekitar di bandara yang semakin hari semakin maju perkembangan teknologinya. Atau mungkin let's say bukan di bandara ya, di rumah sakit ataupun dimanapun, yang itu bisa saja menimbulkan rasa annoying orang lain gitu. Orang-orang kayak gue, di titik itu gue ngerasa, apa nggak sebaiknya gue memaafkan bapak ini, atau malah gue mengalah ke bapak ini dengan harapan semoga Allah membuat orang-orang maklum terhadap kepikunan atau keudikan lah gitu orang tua gue yang nggak ngerti teknologi gitu. Karena
Pernah kejadian, bokap gue pernah nyetop Grab, nggak ada yang nyetop, nggak ada yang mau berhenti. Akhirnya dia naik bajai. Terus dia bingung kenapa ojek sekarang dia ngeberhentiin, nggak mau. Dia nggak tahu kalau itu tuh pakai aplikasi. Artinya kan bukan nggak mungkin dia tuh pernah bikin orang lain sebel gitu. Tapi kan orang lain mungkin saja memaklumi. Coba mau diajak ribut bokap gue. Di titik itu gue ngerasa kepukul banget sih. Ya Allah, iya ya. Bapak ini kan juga bapaknya orang lain. Kenapa nggak gue maklumi saja gitu? Ya dia salah tentunya nyerobot. Tapi kan tadi dengan banyak faktor itu mungkin saja itu terjadi pada bokap gue. Nggak ada salahnya gue ngalah. Toh juga gue nggak telat gitu. Maksudnya nggak ada ruginya gitu ke gue juga. Kecuali ini udah masalah rugi banget gitu. Ini enggak gitu. Hal berikutnya yang terjadi sama anak gue. Anak gue, si Goci, pernah waktu dia umur kayak 2 tahun gitu atau 3 tahun, dia kan udah bawel, udah bisa ngomong tuh. Dia tuh kan lebih duluan ngomong daripada bisa jalan kan. Nah dia tuh meracau gitu, ngomongnya gak jelas pas lagi sholat di masjid. Dia berisik, wah sambil ngomong Allah B, Allah C. Pokoknya ngomongnya ngaco lah, ngaco parah sih. Tapi ya gue ngerti, dia namanya bocah gitu, gak ngerti. Dia cuman misalkan dia pernah dengar kata terbang, terus dia nyambungin Allah terbang. Dia dengar kata ini Allah jalan, kayak gitu itu. Terus Pak Imamnya tuh gak terima karena gangguin dia gitu. Maksudnya dia gak khusyuk gitu. Dan dia negor gua dengan cara yang si paling lah. Dan memang ternyata si bapak ini jadi omongan warga kampung. Memang udah kayak gitu. Dia itu jadi omongan warga kampung memang sebagai bapak yang dikenal sering nyalahin anak orang lain tapi nggak pernah ngeliat kesalahan anaknya sendiri gitu. Padahal anaknya tuh juga toksik di lingkungan pertemanan anak-anak. Tapi dia tuh nggak pernah negor anaknya. Yang terlihat dia negor anak orang, dan kemarin kasusnya kena anak gue waktu itu. Gara-gara kejadian itu, dan gue ngeliat bahwa anaknya ternyata beneran toksik dan dia nggak negor anaknya dan malah nyalain anak orang, bahkan ngelabrak anak orang lain. Gue tuh mendadak yang tadinya nggak ada masalah sama anak dia, gue tuh kesel ngeliat anak dia. Kesel banget gue ngeliat anak dia. Padahal gue gak ada masalah sama anaknya. Cuman kayak ngerasa kayak, ya lu tau gak sih, kayak kesel aja gitu. Karena bapak lu nyebelin gitu kan. Maksudnya lu juga toksik anaknya, bukan anak baik-baik. Maksudnya lu juga nggak anak yang sepenuhnya baik, nggak sempurna gitu. Lu juga punya salah. Dan bapak lu nggak denger lu, gue kan kesel kan. Di titik itu gue langsung ngerasa, berarti kalau besok gue liat anak orang annoying, bisa nggak gue tuh nahan diri gitu, sabar, mencoba maklum dulu bahwa ini anak-anak. Coba kasih kesempatan dulu, mungkin ini hanya hari ini aja. Bisa jadi pulang orang tua anak itu akan negor dia kok. Ini orang tua kan juga gak bego, pasti dia ngasih tahu anaknya, nak itu tadi salah. Gak perlu gue buru-buru seolah-olah ngejudge ini bapak gak tahu cara ngedidik anaknya nih. Sehingga nanti bapak ini akan sebel sama anak gue, ngerti gak maksudnya? Gue gak tahu lu nyebut ini karma atau apa ya, karena itu bukan istilah Islam ya, name it lah. Tapi gue cuma bilang, bisa jadi kan terjadi ke anak kita. Makanya gue ketika ngeliat pola anak orang lain yang berisik, anak orang lain yang tantrum misalkan, gue mencoba maklum. Yang tadinya dulu waktu bujang tuh gue sebel banget sama anak tantrum. Sumpah kayak lu tuh udah gak ngerti apa-apa, nangis-nangis, bego banget sih lu. Tapi setelah gue punya anak, gue ngerasa bisa jadi banyak orang yang terganggu gitu sama anak gue yang tantrum. Maka gue mencoba memaklumi anak orang lain. Gue mencoba memahami betapa paniknya pasti ibu dan bapaknya saat itu terjadi. Betapa sebenarnya bapak ibunya tuh juga gak pengen ini terjadi, kan gak sih? Kejadian juga kemarin istri gue cerita ada anak yang ngerusak mainannya si Hasan. Ngerusak nih. Habis ngerusak, terus singkat cerita, Hasan pengen minjem mainan anak ini. Terus anak ini ngeluarin kata-kata kayak, gak boleh dipinjem dulu, itu kan masih barang baru, gak boleh dipinjemin ke orang dulu. Terus istri gue bilang,
pengen deh gue bilang ke tuh anak, lu ngaca dong. Lu nggak inget lu habis barusan aja ngapain barang anak gue, lu habis ngerusak barang anak gue, mainan anak gue gitu. Terus gue keinget kejadian tadi, gue bilang ke istri gue, ya namanya anak-anak, bukannya Hasan juga sering ngomong yang ngaco ya sama temennya. Coba kita maklumin anak orang yuk. Siapa tahu dengan kita mencoba memaklumi anak orang, ngomong baik-baik sama anak orang, gak langsung ngejudge anak orang, sabar sama anak orang, maka orang lain pun akan menaruh kesabaran dan pemakluman sama anak kita yang kita tahu sangat punya peluang berbuat salah, sangat punya peluang itu mengganggu orang lain, bikin kesel orang lain gitu. Gue nggak tahu ini ada di bab apa dalam agama gue. Gue nggak tahu ini ada di bab mana di ajaran moral bangsa ini, tapi gue percaya kalau kita mudahin urusan orang lain, Tuhan akan mudahin urusan kita gitu. Dan kayaknya memang di agama gue pernah baca hadis soal itu. Cuman gue nggak tahu redaksinya gimana, gue nggak berani nyebutin karena kan namanya hadis Rasul nggak boleh sembarang dikutip ya. Tapi gue pernah baca itu, dan gue percaya itu. Semoga kalau gue mudahin urusan orang lain, Allah mudahin urusan gue. Gue bantu anak orang lain, Allah bantu urusan anak gue gitu. Gue memahami orang tua lain, orang lain akan, semoga Allah akan membuat orang lain memaklumi, membantu orang tua gue. Apalagi gue kondisinya jauh sama orang tua, gue nggak tahu dia di sana gimana. Pastikan ada aja orang-orang baik yang Allah utus untuk bantuin bapak ibu gue gitu. Maka gue di sini harusnya mencoba lebih banyak empati ke orang tua yang ada di sekitar gue. Begitupun anak istri gue kan sering jauh, gue sering keluar kota kayak gini. Artinya gue berharap banyak orang yang care dan mau membantu istri dan anak gue ketika gue lagi keluar kota gini. Maka gue pun harus berusaha seperti itu. Ya, semoga ini membuat kita lebih mudah berdamai dengan situasi yang kadang membuat kita ingin mendahulukan marah daripada berpikir gitu. Karena pada banyak kesempatan gue ngelihat marah itu gak menyelesaikan masalah, dia hanya mengenyangkan ego kita aja. Abis itu masalah gak selesai, berpeluang makin parah, makin merenggangkan hubungan gitu. Dan ini pun yang mungkin terjadi sama gue ke istri gitu. Sekasar apapun kata yang mungkin keluar di lisannya dia, terutama cewek kalau pas PMS ya, gue kaget sih, karena kan gue jujur nggak punya banyak track record hubungan asmara gitu ya, yang serius tuh hampir nggak ada sebenarnya. Kayak dulu pacaran mah cinta-cinta monyet aja, jadi gue tuh nggak mengerti betul soal wanita. Dan pas gue nikah, gue jadi mengerti bahwa perempuan di fase PMS itu ngeri. Dan gue jadi ngerti ketika banyak yang bilang cewek mendahulukan emosionalnya atau perasaannya daripada logika. Dulu gue gak terima, kayak lu gila kalau lu pikir cewek gak mikir. Ternyata bukan itu maksudnya. Gue jadi ngerti sekarang, karena pada banyak kesempatan cewek tuh kalau marah ya keluar aja gitu apa yang dia pengen ngomongin, tanpa mikir apakah itu tuh nyakitin gak ya, apakah itu tepat keluar saat itu kah kata-kata itu, atau apakah itu diksi yang tepat untuk diucapkan gitu. Kalau pada kasus ini, karena istri gue selalu nahan diri untuk tidak marah, padahal lagi marah banget nih, untuk gak ucapin kata apapun. Bahkan gue sering tuh kayak texting panjang banget untuk ngeluarin unek-unek di kepala gue, yang pada akhirnya gue hapus, gak gue kirim. Gue berharap akan ada fase dimana
Dan mungkin itu sudah terjadi, cuman istri gue nggak cerita aja. Bisa jadi dia udah ngelakuin itu, bahwa banyak kekurangan gue juga. Mungkin bukan di lisan ya, mungkin gue bisa nahan lisan, tapi kan kekurangan orang nggak cuma lisan. Bisa jadi gue kurang peka orangnya, bisa jadi gue kurang perhatian orangnya, bisa jadi gue karena jarang di rumah, bisa jadi gue nggak bisa memenuhi keperluan dia, bisa jadi gue kurang tegas jadi suami, bisa jadi gue kurang visioner jadi laki-laki. Banyaklah kekurangan gue mah. Agama juga kurang bisa bimbing dia, hafalan gue nggak sebanyak dia, apalagi sebanyak suami-suami orang. Maka sebagaimana gue mencoba memaklumi kesalahan dan kekurangan dia, semoga dia juga bisa memahami, memaklumi, dan memaafin kekurangan-kekurangan gue. Gue gak tahu ini semua disebut apa atau di agama kita di bab apa, atau mungkin di buku PPKN gitu di bab apa. Yang jelas ini adalah prinsip hidup yang memang gue lagi pegang gitu, dan menyenangkan punya prinsip hidup kayak gitu. Semoga bisa diambil manfaatnya. Itu aja. Sampai jumpa lagi di segmen Babo Opini yang lainnya. Dan jangan lupa sekarang kita udah buka membership dengan 3 tier ya, yang beda-beda. Kalian bisa lihat yang masing-masing level itu bisa berbeda-beda pilihan opsinya. Ada level 1 yang Babo Cinggu, dimana seperti yang kalian udah tahu, seperti biasanya ada live streaming khusus member, ada video-video khusus member. Ada juga level Mahababo, di mana ada tambahan-tambahan postingan, di mana gue akan upload foto-foto update hampir setiap hari kegiatan-kegiatan harian gue. Juga video-video yang tepi jurang akan gue upload khusus untuk Mahababo. Dan ada level tertinggi yaitu Ultra Babo Pro Max dimana semua kelas gue akan gue upload khusus untuk Mahababo. Bukan Mahababo, sorry, Ultra Babo Pro Max. Itu aja mungkin. Sampai jumpa lagi. Kurang dari 3 gelombang-gelombang. Bye-bye. Udah join jadi membership belum? Dapatkan akses menonton live Babo Kembang sebulan sekali, konten vlog yang diupload khusus untuk member, juga badge dan emoji yang bisa kamu pakai saat live chat dan berkomentar. Kamu jadi membership Babo Cinggu sekarang yuk!